Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tata catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Johannes Zukertort melawan Sigmund Opler. Permainan ini terjadi pada 1862. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Zukertort sebagai putih dan Opler memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke C4, sebuah pembukaan Italian game. Dibalas dengan gajah ke C5 atau guiso piano. Zukertort membalas dengan pion ke B4 atau dikenal dengan istilah Evans Gambit. Di sini Opler tidak menerima gambit dan memunculkan gajahnya ke B6. Dalam Evans Gambit, mau diterima atau tidak, line ini tidak akan membuat kalian menjadi bosan. Oke, Zukertort memajukan pionnya lagi ke B5, berganti menyerang kuda. Setelah kuda ke A5 berganti menyerang gajah. Hei, lihatlah pion E5 yang kehilangan penjagaannya. Tentu pion dimakan dengan kuda sekaligus melindungi gajah. Dan hanya bukan melindungi gajah ya, kedua perwira ini sama-sama menyerang pion lemah di F7. Oleh karena itu, Opler memainkan kuda ke H6, melindungi pion dan persiapan untuk rokade pendek. Lanjut Zukertort pion D4, menyerang kuda penjaga pion. Di sini Opler memainkan gerakan mind blowing dengan pion ke D6, menyerang kuda penjaga gajah. Oke, Zukertort tetap makan kuda dengan gajah. Dan di sini saya ingin menganalisis terlebih dahulu ya, karena ini mungkin akan berguna buat kalian ke depannya nanti. Sampai pada posisi ini, semua gerakan masih dalam opening books, yang artinya hanya gerakan hafalan saja. Jika hitam keluar dari opening book ini, dan memakan gajah terlebih dahulu, maka gajah kali F7 skak. Jika raja E7, hitam masih aman sih. Tapi jika kekuatan mereka sepadan, dia akan digempur habis dengan para perwira putih ini. Atau misal raja F8, putih bisa memainkan menteri ke F3, dilanjut dengan gajah ke B3. Atau langsung saja tarik gajahnya ke B3 sambil membuat jebakan. Sebenarnya gerakan bagusnya adalah gajah D5 sih, tapi saya lebih suka gajah B3. Di sini putih sedang menjebak hitam dengan kuda yang menggantung ini. Dan apabila hitam terjebak dan memakan kuda, yang akan terjadi adalah menteri F3 skak. Jika raja G7 atau E8, menteri F7 adalah skak mat. Jadi misal raja E7, tetap menteri F7 skak, paksa raja D6, menteri D5 skak, paksa raja balik lagi, menteri kali pion skak. Jika raja D7, menteri E6 adalah skak mat. Jadi raja ke F8, menteri kali benteng skak, raja harus balik lagi, menteri G7 skak, dua petak untuk raja, E8 skak mat dengan menteri F7, atau D6 skak mat dengan pion E5. Sebuah jebakan jika hitam keluar dari opening books ya. Oke, kembali ke permainan. Jadi di sini Opler juga memakan kuda. Sekarang gajah hilang penjagaan ya. Zukertort memakan pion G7 dengan gajah sekaligus menyerang benteng. Setelah benteng ke G8 menyerang balik gajah, kini dua gajah Zukertort terserang dan sudah pasti akan hilang. Oleh karenanya gajah memakan pion F7 skak. Setelah raja memakan gajah, gajah juga memakan pion di E5. Sekarang mari kita perhatikan posisi ini. Putih sudah kehilangan satu gajah, tapi lihatlah, hitam kehilangan 4 pion dan posisi raja yang menjadi sangat buruk. Dia juga sudah tidak bisa rokade ya. Akan sulit memilih buah hitam ketika melihat kondisi rajanya seperti ini. Putih terlihat lebih baik kan? Padahal juga tidak. Dia akan disibukkan dengan pengembangan perwira yang telat ini. Menurut saya posisi ini masih 50-50 sih. Kalian yang suka bermain agresif akan memilih putih, dan kalian yang suka dengan keuletan tentu saja hitam. Dan yang perlu diketahui ya, jika kita melihat pion G2 ini, dia juga tidak gratis. Karena jika benteng memakan pion, maka menteri F3 skak benteng. Jadi oleh karena itu, Opler memainkan menterinya ke H4, menyerang pion E4 untuk serangan balik.
Di sini saya lebih suka menteri G5 diikuti gajah G4 sih untuk mengeluarkan benteng. Tapi oke, kita lanjut dulu ya. Zukertort tentu memainkan menteri F3 skak. Setelah raja mundur ke E8, baru gajah juga mundur ke G3, tapi sekaligus menyerang menteri. Menteri kabur ke G5. Pion D4 sekarang juga hilang penjagaan karena ditinggal gajah dan dia sedang diancam oleh gajah gelap hitam. Zukertort memajukan pion ke D5 sekaligus menguasai kontrol pusat. Tentu gajah ke D4 mengancam benteng. Zukertort menyerang balik gajah dengan pion ke C3. Oke, di sini gajah pergi ke F6. Tapi sebentar ya, saya akan tunjukkan satu variasi yang mungkin akan membuat hitam menang. Gerakannya adalah gajah ke G4 mengancam menteri. 2 petak untuk menteri, tapi menteri D3 nggak mungkin ya, karena ada menteri C1 skak, menteri menutup, dan menteri kali menteri skakmat. Ya, jadi menteri ke F4, lanjut gajah kali F2 skak. Jika raja kali gajah, langsung benteng F8, maka menteri akan hilang. Atau jika menteri kali gajah, menteri C1 tentu udah skakmat. Dan jika gajah kali gajah, tentu menteri kali menteri. Jadi raja D2 adalah gerakan terbaik. Ya, gajah kali gajah, menteri kali menteri, benteng kali menteri, dan pion kali gajah. Serangan putih sudah berhasil diredam. Kuda menjadi mati langkah, yang justru menjebak bentengnya sendiri. Saya rasa hitam lebih diunggulkan di posisi ini. Oke, kembali ke permainan. Sayangnya di sini Opler lebih memilih langsung memainkan gajahnya ke F6. Lanjut kuda D2, menjaga petak C4 untuk kuda agar jadi mati langkah. Kini hitam mendapat tempo. Dia baru memainkan gajah ke G4 menyerang menteri. Setelah menteri ke D3, kini perwira hitam lebih baik ya. Tinggal benteng A keluar membantu penyerangan. Tapi dia lebih dulu memainkan pion ke C6, mengajak pertukaran pion. Ya, agar kuda bisa lepas dari kurungannya ya. Sayangnya gerakan seperti ini tidak terlalu mengancam. Tapi Zukertort juga tetap makan pion dengan pion A-nya. Setelah dimakan kembali dengan pion B, mari kita nikmati pertunjukan pion rantai di DEF ini. Pertama-tama pion maju ke F4 menyerang menteri. Menteri mundur ke G7. Giliran pion E maju ke E5 menyerang gajah. Menteri ke E7 memaku pion dengan menteri. Ini adalah gerakan yang perlu digarisbawahi ya. Saya akan sharing sedikit nih hal yang saya ketahui. Usahakan kalian jangan menjaga perwira atau ancaman apapun dengan menteri. Pilih perwira lain dulu ya jika ada. Pokoknya hanya gunakan menteri untuk menghalau ancaman dan menjaga perwira apapun jika itu sudah terpaksa. Karena menteri rawan sekali untuk diserang loh. Ya, kini pion D maju ke D6 menyerang menteri. Setelah menteri tetap ke E6 memaku pion, Zukertort melanjutkan lagi dengan rokat pendek, melepas pin pada pion yang berakibat gajah menjadi terancam. Opler menyelamatkan gajahnya ke G7. Pion-pion ini berulah lagi. Seperti tadi ya, pion F maju ke F5 menyerang menteri. Perlu diketahui, pion ini dijaga menteri dan benteng ya. Menteri mundur ke F7. Masih seperti tadi, pion E maju ke E6 menyerang kembali menteri. Menteri ke F6. Dan entah kenapa di sini Zukertort menghentikan serangannya dan lebih memilih kuda ke E4 menyerang menteri. Dan coba kita analisis. Seharusnya pertunjukan pion ini jika dilanjutkan akan sangat bagus. Misal pion D7 skak, di sini skakmat sudah tidak terhentikan lagi. Ada 3 jawaban ya, Raja F8, Raja E7, dan Raja D8. Mari kita bahas satu persatu. Jika Raja F8, ada gajah D6 skak, menteri harus menutup skak, majukan lagi pion ke F6, ancaman skakmat dengan pion. Jika menteri kali gajah, maka menteri kali menteri adalah skakmat. Jadi gajah kali F6, menteri kali H7, menteri dan gajah sedang terpaku. Setelah benteng G7, menteri H8 skak, benteng menutup, dan benteng kali gajah skakmat. Oke, kita kembali. Jika di sini menteri ke E7, menteri D6 skak,
raja harus ke D8, pion E7 skak, paksa menteri memakan pion, dan menteri C7 adalah skak mat. Oke, gerakan terakhir ya. Di sini raja tinggal ke D8. Jawabannya adalah menteri D6 dan skak mat tidak terhindarkan lagi. Ya, menteri C7 skak, raja E7 dan gajah D6 ya. Ya, mungkin menteri E5, pion E7 skak, menteri kali pion, dan sama seperti tadi. Menteri C7 adalah skak mat. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini Juggernaut tidak memajukan pion, tapi kuda ke E4 terus menyerang menteri. Setelah menteri ke H6, baru pion maju ke D7 skak, raja ke D8, dan ya, menteri D6 seperti tadi, skak mat tidak terhindarkan lagi. Tapi di sini saya jadi tahu sih alasannya, kenapa dia memainkan kuda ke E4 sebelum memajukan pionnya ke D7. Karena dia ingin skak mat cantik. Dimulai dengan gajah C7 skak, pengorbanan harus diterima. Karena jika raja E7 ya, menteri D6 adalah skak mat. Setelah raja memakan gajah, inilah fungsi dari kuda tadi. Menteri bisa ke D6 skak. Jika raja kembali, pion E7 skak mat dengan pion. Setelah raja ke B7, benteng AB1 skak, raja A6, dan kuda ke C5 skak mat. Wow, benar-benar cara men-skak mat yang unik. Guys, putih punya pas pawn di DEF, dan ketiga pion inilah yang menjadi awal kemenangan putih. Sangat mengesankan. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narjas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.